Jangan trading karena uang, tapi tradinglah saat market siap memberikanmu uang. Salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di pair Euro USD. Seperti biasa saya akan menandai body base engulf di time frame H4. Lalu untuk entry saya akan ganti ke time frame H1. Lalu saya akan tunggu harga datang ke base, minimal sentuh base, lalu membuat setup sell CB1 atau dominant break. Oke, di sini market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Kali ini saya akan menggunakan pending order sell lagi di level Fibo 50. Jika kita lihat setupnya sama seperti pair New Zealand USD di trading saya sebelumnya, jadi saya akan menggunakan metode yang sama, yaitu entry di level Fibo 50. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 161. Setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu harga koreksi dan trigger pending order sell di level Fibo 50. Jika market merespon base sell dan setup sell CB1 break tersebut, maka harga akan turun ke level Fibo 161. A few moments later. Oke, di sini market merespon base sell dan setup sell CB1 break tersebut, harga turun ke level Fibo 161. Jika tidak ada setup pembalikan, maka harga berpotensi ke level Fibo 261. Tapi jika kita entry di level Fibo 50, take profit di level Fibo 161, menurut saya profitnya sudah cukup. Jika kita jeli, setup yang terbentuk di pair Euro USD ini sebenarnya sama persis seperti setup yang terbentuk di pair New Zealand USD kemarin. Jadi sebenarnya market memiliki kecenderungan untuk melakukan pola yang sama secara berulang-ulang. Karena itu saya selalu memegang teguh kata-kata Oma Ali, jangan trading karena uang, tapi tradingnya saat market siap memberikan uang. Oke, seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang tidak pernah bosan untuk sharing entry dan analisanya, karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang baru mempelajari teknik ini. Ini akan membuat mata kita semakin jeli dan semakin peka untuk melihat setup di dalam market. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Muhammad Zainuri. USD JPY H1 pagi ini terbentuk CB1 bang, ABC terpenuhi dan di break juga oleh candle C. Jika kita analisa market USD JPY di time frame H4, di sini tidak terdapat base di time frame H4 bang. Tapi jika kita turunkan ke time frame H1, di sini terbentuk setup sell dominant break karena abang entry-nya tadi pagi, artinya setupnya yang ini. Kita akan menandai body base tertingginya terlebih dahulu. Jika kita lihat body base tertinggi ada di setup dominan ini, artinya ini bukan setup CB1 tapi yang digunakan adalah konsep dominan. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Kita akan tarik garis Fibonacci. Harga turun sudah sampai ke level Fibo 261. Saran saya untuk entry, lebih baik entry di setup yang terbentuk di base karena win rate lebih tinggi bang. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Andi Setianto. Sore bang, Audio USD time frame 1 jam ada dominan break sell. Sudah TP di Fibo 161. Kasih ilmunya bang. Kita akan analisa market Audio USD di time frame 4. Di sini ada base, tapi kita akan tandai base sell tersebut.
Di sini base-nya sudah di break oleh candle H4, artinya base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Fungsi kita menandai body base ingaf ini adalah untuk mengetahui apakah base itu sudah di break atau belum oleh candle H4. Karena jika candle H4 itu sudah break base tersebut, maka base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Jika kita gunakan time frame H1, di sini sudah terbentuk setup sell dominant break, tapi setupnya gagal. Karena itu pentingnya kita untuk entry di base yang belum di break. Di sini setupnya gagal. Ini dominannya, ini candle breaknya, harga naik kembali, lalu harga membuat setup sell, CB1 break, baru harga valid. Tapi jika abang entry untuk pertama kalinya, maka abang akan kena stop loss. Dengan entry yang kedua ini tidak sesuai dengan setup base karena setup tidak terbentuk di base atau setupnya sudah tidak valid lagi. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jadi fungsi kita menandi base itu untuk mengetahui apakah base itu sudah di break atau belum oleh candle H4. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari pejuang receh. Bang Boim, saya ada setup USD CHF dominant break sell H4 di base sell H4. Dan sekarang malah membuat CB1 break buy. Tolong dikoreksi bang. Sebelumnya terima kasih bang udah diulas komen sebelumnya. Semoga lancar rezekinya bang, amin. Jika kita lihat di time frame H4, di sini tidak ada base sama sekali bang. Kita akan turunkan time frame ke time frame H1. Di sini terbentuk setup CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, di sini setupnya gagal karena market tidak merespon setup sell CB1 break tersebut. Untuk awal lebih baik entry di setup yang terbentuk di base, itu win rate lebih tinggi. Teman-teman bisa lihat semua entry yang saya lakukan itu setupnya terbentuk di base, sehingga win rate lebih tinggi. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Lebih baik kita sabar sedikit untuk menunggu setup yang terbentuk di base. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Samsul Anwar. Aude CAD 18 Januari jam 12 server base sell di H4, 24 Januari jam 9 server IB sell di H1. Mohon koreksinya bang, maaf jika salah, maklum tahap awal belajar. Kita akan analisa market Aude CAD di time frame H4. Di sini ada base sell. Kita akan menandai body base ingaf di time frame H4 terlebih dahulu. Lalu kita akan tukar time frame. Kita akan tandai body candle tertinggi terlebih dahulu. Ini adalah body candle tertinggi, artinya kita akan menggunakan konsep CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan tarik garis Fibonacci. Saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 161. Setupnya valid bang, karena setup bisa dikatakan valid jika harga turun sampai ke level Fibo 161. Jika abang pasang take profit di level Fibo 261, artinya abang di sini bisa kena stop loss di level Fibo 50. Karena biasanya saat harga sudah sampai ke level Fibo 161, kita akan geser SL di level Fibo 50. Tapi jika abang jeli, sebenarnya sini sudah terbentuk setup pembalikan, yaitu setup buy CB1 break EL7. Seharusnya abang bisa cut profit di sini. Artinya di sini jika abang entry di level Fibo 100, artinya abang tidak mengalami kerugian karena biasanya di sini break even point, lalu harga naik ke atas. Thank you abang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari Firman Halimansyah. USD CAD best buy tanggal 23 di jam server 12, setup CB1 buy tanggal 24 di jam server 11. Kalau TP di level Fibo 161 sudah profit, ini masih di hold sampai di level Fibo 261 selama nggak ada setup pembalikan. Kita akan analisa pair USD CAD di time frame 4. Jika ini maksud abang best buy, artinya best yang ini. Kita tukar time frame ke time frame 1. Betul sekali, di sini sudah terbentuk setup buy CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 261. Setupnya valid bang. Jika target take profit abang sampai ke level Fibo 261, abang sudah take profit di level Fibo 261 karena harga tepat di level Fibo 261 balik lagi.
Apalagi jika abang entry di level Fibo 50, maka profitnya sudah sangat banyak. Saat setup terbentuk, harga melakukan koreksi di level Fibo 50, lalu harga naik sampai ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik bang, sangat cantik. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikutnya dari Arkila Channel, bang di SAUUSD membuat setup dominan sama CB1, tapi nggak ada base di H4. Mohon koreksi bang, saya pasang TP di Fibo 261 tanggal 24 Januari 2023 bang. Jika terbentuk dua setup yaitu dominan dan CB1, maka yang diambil adalah setup dominan mbak, jadi abaikan CB1. Kita akan analisa pair SAUUSD di time frame H1 karena mbak tidak menggunakan base di time frame H4. Di sini betul sekali sudah terbentuk setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah turun ke level Fibo 161 dan hampir menyentuh ke level Fibo 261. Untuk take profit sebenarnya opsional mbak, jadi kembali lagi ke kenyamanan trader masing-masing. Karena untuk cukup profit dan tidak cukup profit itu opsional. Biasanya kalau saya sendiri jika entry di level Fibo 161 atau saat harga koreksi, saya akan take profit di level Fibo 161. Tapi jika saya entry di level Fibo 100, saya akan take profit di level Fibo 261. Dan untuk antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup, biasanya saya akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Dan jika harga balik arah, saya tidak akan mengalami kerugian, atau jika hanya mengalami kerugian pun itu hanya setengah dari risiko awal, karena saya sebelumnya sudah memindahkan stop loss di level Fibo 50. Thank you Pak sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Tapi setupnya sudah valid Pak, karena setup sudah turun ke level Fibo 161, bahkan lebih. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Bimo Sunu, Bang Oil 23 Januari 2023, Base H1 CB1 break di M15 pada 24 Januari 2023, OP di Fibo 50 sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat, sentuh Fibo 261. Terima kasih edukasinya bang. Kita akan analisa market oil di time frame H1 karena abang menggunakan base di time frame H1. Kita akan menadi body base Inggaf di time frame H1 ini adalah base nya. Saat ini harga sudah sentuh base. Jika kita tukar time frame ke time frame M15, betul sekali di sini terbentuk setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah turun di level Fibo 261. Jika abang entry di level Fibo 50 dan take profit di level Fibo 261, profitnya sudah sangat banyak bang. Ini lebih dari 100 pips ya. Setupnya sangat cantik bang. Ini adalah market favorit saya, tapi hari ini saya kelewat untuk analisa market crude oil. Sangat cantik sekali setupnya bang. Thank you bang sudah sharing analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.